Selamat malam Ki. Malam kan? Sehat Ki? Sehat dong. Kita langsung aja lah Ki ya. Ini capek banget udah malam Ki. Udah tengah malam ini. Kita bentar lagi ritual loh. Sekali ini kita bahas lagi pelet sesama jenis Ki. Ya kan? Kita nggak usah berpanjang-panjang karena udah ada di video sebelumnya. Jadi ini benar. Pertanyaan yang sempurnakan aja. Ya kan? Untuk menjelaskan kembali karena banyak yang nanyain. Apa sih pelet sesama jenis ini Ki sebenarnya? Jadi pelet sesama jenis itu dilakukan oleh si peminta ini kepada yang sesama mereka. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu. Tapi mereka yang memang sudah pernah ibaratnya sudah belok lah gitu. Tapi ada juga kesini-sini itu mereka tuh mintanya targetnya itu yang normal. Yang nggak suka sesama tapi jadi suka. Ya jadi normal tapi ada indikasi kalau si target ini, calon target ini sudah memanfaatkan ataupun merugikan dalam sisi materi dan perasaan dari si peminta pelet. Berarti kalau ditembak cowok nggak boleh nolak. Jadi gini sih, lebih ke arahnya gini. Belum tentu mereka yang baik kepada kalian, yang sesama, ibaratnya sama laki-laki atau perempuan, itu tidak ada maksud tertentu di belakang. Pasti ada imbalannya ya? Pasti ada imbalannya. Apapun itu ya? Iya, kita nggak pernah tahu kan. Niatnya. Karena kan yang sejenis ini kita nggak pernah tahu. Kadang tampilannya memang cowok banget. Ada juga yang memang cewek banget. Jadi nggak pernah tahu maksud di belakangnya dia baik itu apa. Terkadang dia suka, kagum atau apa. Terkadang dari kagum aja bisa membuat seseorang ini melenceng tentang perasaannya gitu loh. Tapi itu bisa banget dikerjain di sini ya? Ya bisa, karena memang banyak sih kasusnya dekat-dekat ini dari dulu. Kalau untuk pelet normal kan itu masa tunggunya 41 hari Ki. Kalau pelet sesama jenis gimana Ki? Jadi kalau untuk pelet sesama jenis ini sebenarnya hampir sama seperti pelet normal dalam mekanisme kerjanya dan juga syarat-syaratnya sama semua, tetapi cuma beda untuk ritualnya aja. Itu gue lebih ekstra dalam menjaga pelet sama jenis ini, karena kan terkadang targetnya itu normal dan ini belum ada indikasi ngebeloknya gitu loh. Itu ngebuat kadang susah gitu loh. Jadi butuh ritual ekstra buat itu. Butuh, ya? Jadi emang benar-benar gue nggak akan melayani siapapun. Jadi bisa dibilang sih sebulan itu gue cuman ngelayani klien tuh 4 lah. Kalau untuk sesama jenis ini 4 per bulannya atau enggak semuanya? Semuanya. Jadi satu klien itu pasti 1 minggu pengerjaan, sisa 1 minggunya lagi gitu. Jadi nggak bisa sekalian semuanya. Gue sempat evaluasi juga dari yang sudah-sudah dulunya kan sempat kita gabungin ritualnya atau apa yang akhirnya tuh hasilnya kurang maksimal. Sini-sini lebih kita kasih waktu, satu target itu ya udah 1 minggu pengerjaan. Lumayan lama juga ya Kiat. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau mesen pelet, usahakan cepet-cepet lah dari sekarang daripada kena masa tunggu. Mendingan konsultasi dulu lah. Konsultasi dulu, mana tahu ini masih bisa diperbaiki dengan sikap, dengan ucapan, dengan perbuatan. Mungkin nggak perlu pakai pelet. Nah kalau misalnya udah habis konsultasi jadinya harus di pelet nih Ki. Kalau untuk biaya Ki, ada perbedaan nggak dengan pelet yang normal Ki? Kalau untuk biaya sendiri untuk sesama jenis ini agak berbeda, lebih mahal dari yang pelet normal. Dikarenakan memang harus ada ritual ekstranya gitu. Karena itu tadi ya, karena padahal sama, tata caranya sama, cuma ada yang ekstranya aja. Energinya harus lebih besar juga. Betul. Biasanya nih Ki, orang-orang yang penyuka sesama ini Ki, kan biasanya lebih bawel dari orang normal. Betul. Ya kan, lebih banyak pertanyaan, mungkin lebih kritis juga Ki. Apa sih Ki, kendalanya Ki selain itu Ki? Jadi kendalanya itu mereka itu kritisnya itu dari awal sampai akhir, karena mereka ini yang bisa dibilang ya, mereka itu orang-orang yang lemah dalam berperasaan. Yang akhirnya itu overthinking, timbul lagi kritisnya itu setelah lagi dalam masa ritual. Oh gitu. Yang membuat ritual ini gue jadi gak konsen. Karena dalam masa proses ritual berjalan, mereka masih ada keraguan, mereka ada rasa perasaan yang memang ngebuat mereka itu kayak nggak yakin, ataupun mereka ingin buru-buru cepat hasilnya, sehingga mereka chatting gue terus, mereka telepon gue terus gitu, padahal masih masa tunggu nih, masih masa proses yang harusnya membiarkan gue fokus kepada
ritualnya. Kalau misalnya Ki Geni keganggu dalam proses ritualnya, apa sih efek buruk buat mereka, Ki? Efek buruknya peletnya berbalik kepada mereka. Gitu. Karena itu harus terus ada dalam pikiran mereka ya. Karena memang benar-benar di saat proses pelet ini berjalan, mereka itu emang benar-benar harus menjalani treatment-treatment yang sudah aku kasih. Itu harus, wajib. Pokoknya kalau dilanggar, gagal. Bukan gagal, tapi melambat. Melambat atau balik ke dia sendiri? Betul. Oh gitu. Efek balik ke dia sendirinya itu sama dengan pelet biasa, Ki? Ya kayak dia kepelet, kayak orang kena pelet. Malah dia yang kegila-gila sama. Malah dia yang kegila-gila, dia yang ngerasa gelisah, dia yang ngerasa kehilangan, dia ngerasa seperti ketakutan. Itu terus-menerus. Kan gua ada kelainan seksual nih, Ki, misalnya, ya kan? Kan kalau misalnya gua datang ke Geni langsung kan gua ada rasa sungkan gitu karena gua malu berbeda orientasi seksual nih, ya kan? Gimana sih cara gua harus ngadapinnya, Ki? Gue ngomong ke Geni itu gimana sih caranya gitu biar gue nggak malu? Langsung aja. Jadi kalau misalkan mereka kan pasti chatting duluan di WhatsApp, langsung aja salam kenal, saya ini dari ini, butuh pelet sejenis gitu. Udah nanti gue pasti suruh mereka menceritakan dulu masalahnya dan gue akan pelajari masalahnya itu seperti apa, masih bisa ditolong ataukah cuman bisa, oh ini gampang nih, lu cuma butuh kayak gini doang, ini masalah selesai nih. Banyak kan, Ki, baik di YouTube, baik di Instagram ataupun TikTok itu. Sebenarnya mereka nih penyuka sesama ini pasti nonton. Betul. Pasti nonton banget dan penasaran banget gitu. Nah, mereka nih bisa diritualin nggak gitu kan. Nah, setelah mereka yakin nih untuk ritual sama Ki Geni, mereka mungkin mikirin masalah privasi. Ya kan? Untuk mengakui mereka nih berbeda juga susah kan sebenarnya gitu kan. Nah, masalah data privasi ini di Ki Geni sendiri gimana, Ki? Jadi kalau untuk privasi itu dijamin sangat rahasia dan tidak akan bocor lah kemana-mana gitu ya. Karena kan setelah itu kita pasti hapus kan, kita catat namanya. Jadi chattingan pun kita hilangkan, fotonya kita cetak kan nggak ada lagi. Terus juga bisa dibilang sih testimoni pun sudah mulai berkurang. Aku nggak buat testimoni lagi. Karena itu testimoni pasti kita bertanya kepada si klien. Boleh atau enggak? Kebanyakan mereka itu nggak mau. Gitu loh. Makanya testimoni sebenarnya banyak, Wan. Dia menceritakan keberhasilan dari ritual itu, tetapi mereka meminta kalau bisa jangan dulu lagi gitu. Gitu. Jadi lebih ke arah mereka menceritakan keberhasilannya aja. Jadi buat di luar sana yang udah nonton tapi ragu, terus mungkin malu juga, kayaknya nggak apa-apa deh, diobrolin aja dulu. Ya kan? Ya konsultasi dulu. Jadi setiap kita punya masalah itu kita harus membutuhkan orang yang lebih paham untuk menyelesai masalah ini. Nah solusinya apa, yang terbaik apa? Misalnya nggak cukup nih, kayak aku mau konsultasi nih, masalahku gini, tapi uangku nggak cukup nih, gimana? Nanti gue pasti ngarahinnya, udah lu nggak usah bayar gue, lu cukup buat yang kayak gini, tapi lu harus sabar dengan hasilnya. Tapi cara ini maksimal banget untuk menyelesaikan masalah ini. Kecuali emang sudah diblokir, akses semua udah ketutup, baru kita harus melakukan ritual. Emang bisa, Ki? Kalau misalnya semua akses sudah ketutup nih, baik telepon, WhatsApp, email, segala macam udah ketutup, nggak ada akses sama sekali buat ketemu nih. Bahkan orangnya udah pindah, menghilang ke luar negeri misalnya. Itu gimana, Ki? Itu ya ritual, harus diritualkan. Nggak tahu lagi, nggak bisa pakai cara yang tanpa ritual. Mau nggak mau ya emang harus diritualkan, ditarik dulu sukmanya agar dia bisa memaafkan ataupun berdamai dengan kebenciannya. Nah, akhirnya dia selalu mengingat kita, timbullah kerinduan. Di saat kerinduan itu sudah mulai terkirim dan tertanam di perasaan orang ini, baru nanti bakal dibuka semuanya aksesnya. Bakal dia yang nyari. Itu walaupun gue nggak punya data apa-apa lagi, cuma nama doang, masih bisa dikerjain? Masih bisa, yang penting foto-foto jelasnya lengkap ada, bisa untuk diritualkan. Ada pertanyaan titipan nih, Ki. Efek pelet itu berapa hari sih, Ki? Efek pelet itu mulai terlihat, itu biasanya itu macam-macam ya. Jadi setiap orang itu pasti efeknya beda-beda, hasilnya itu beda-beda yang terlihat. Ada yang cepat sehari udah ada hasil gitu ya. Ada juga paling lambat tuh seminggu baru kelihatan hasilnya. Nah kuncinya itu semakin kita memahami tentang treatment yang gue berikan di saat mereka memilih untuk diritualkan,
mereka paham dengan poin-poin itu dan mereka menjalankan dengan baik, hasilnya bakal lebih cepat. Oke, pokoknya lebih ngikutin aturan yang udah dikasih. Betul. Itu bakalan ada efek lebih baik Ya. gitu, lebih cepat. Karena kan aku buat peraturan itu karena udah mempelajari yang sebelum-sebelumnya. Udah puluhan tahun juga. Puluhan tahun yang akhirnya evaluasi, kita belajar lagi, kita kasihlah formula. Oh ternyata semakin kebanyakan orang yang berhasil satu hari itu mereka menerapkan cara-cara ini gitu loh. Dan keberhasilan itu ternyata ada kerjasama sama si klien juga. Di saat klien ini menjalankan semua treatmentnya, ternyata hasilnya lebih cepat dong. Gitu. Berarti perlu digarisbawahi, treatment yang dikasih kayak gini itu harus benar-benar dibaca dan dimengerti. Baru habis itu baru kita pahami. Oke. Dan dijalankan. Oke, kalau misalnya gua mau ketemu kayak gini, gimana caranya nih Ki? Kalau mau ketemu sih bisa langsung nanti di konsultasi di WhatsApp, gue bakal kasih untuk tata cara gimana cara untuk janji temunya. Itu biasanya ada biaya janji temu, karena kan memang gue nggak tiap hari di sini kan. Takutnya udah gue jauh-jauh ke sini nggak jadi. Itu banyak banget kemarin. Karena ada waktu yang harus dikorbankan. Betul, juga ya. Jadi itu cuman untuk ini aja, untuk memastikan ngunci waktunya. Iya, ngunci waktu. Sebelum gue tutup nih, kayak gini ada yang mau disampaikan lagi nggak? Sebenarnya banyak sih yang pertanyaan-pertanyaan itu yang mereka konsultasi ke gua. Itu bertanya tentang pellet sama jenis ini seperti apa, gimana-gimananya. Mungkin langsung bisa kalian konsultasikan ke nomor WhatsApp yang udah tertera di YouTube.